Saya barusan membaca berita mengenai kondisi high-tech mall ini sekarang sangat mengenaskan setelah terjadi peralihan dari pengelola swasta ke pengelolaan Pemkot. Nah, hari ini kita akan bahas mengapa pengelolaan swasta itu secara umum lebih baik daripada pengelolaan pemerintah. Satu, motivasinya benar. Semua orang yang bekerja, mau semulia apapun tujuannya, pasti UUD, ujung-ujungnya duit. Hal ini nggak salah sih, mengingat alat tukar yang disepakati adalah uang. Kalau misalnya kita sepakatnya tisu, nah nanti kita nyalahinnya tisu, bukan uang. Jadi uang ini nggak jahat ya, karena memang uang ini penting untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini motivasi swasta lebih jelas, yakni mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Sedangkan kalau pemerintah harus ada dua tujuan. Pertama, untuk mencari uang yang sebanyak-banyaknya sama. Kedua, dia juga punya tujuan untuk menguntungkan masyarakat. Kadang dua tujuan ini berbentrokan, makanya susah. Kedua, birokrasi di dalam swasta jauh lebih nggak berbelit daripada di bidang pemerintahan. Birokrasi di mana-mana itu pasti ada dan pasti repot. Tapi untuk pemerintah pasti jauh lebih ribet karena banyak asas-asas umum pemerintahan yang baik yang harus dipatuhi seperti transparansi, kepentingan umum, ya pokoknya itulah. Sedangkan swasta secara umum tidak terikat dengan asas-asas tersebut karena birokrasinya juga lebih ramping, maka swasta pasti bisa lebih mudah untuk gercep alias gerak cepat. Ketiga, perusahaan swasta umumnya dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, saya di sini nggak usah munafik lah. Di swasta maupun pemerintahan, nepotisme itu selalu ada. Dan nepotisme menurut saya tidak selalu buruk, mengingat dalam berorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu, kepercayaan antar anggota ini sangat penting. Dan gimana mau percaya sama orang yang baru kenal? Saya pun pribadi lebih suka merekrut anak yang saya kenal. Gak cuma kemampuannya, tapi juga karakternya. Tapi bedanya, kalau di pemerintahan itu banyak titipan yang dimana orang yang dititipin ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan industri yang mau dikelola. Contoh, calon atau mantan anggota DPR bisa jadi dititipkan kepada BUMD yang didirikan untuk mengelola sebuah pusat perbelanjaan. Lah apa hubungannya coba? Tidak menuduh ya, cuma contoh. Sedangkan kalau di swasta, nepotisme tetap ada, tapi mereka juga pilih-pilih orang, baik yang nitipin maupun yang dititipin. Contoh nih, pengusaha punya anak, anaknya dititipkan kepada suppliernya yang merupakan pabrik roti. Nah, pengusaha yang nitipin ini mau nitipin karena anaknya kebetulan jurusannya food science. Sedangkan perusahaan yang menerima titipan ini mau menerima karena dia berpikir, wah bisa jadi anak ini punya sumbangsih yang signifikan ke depannya karena datang ini dia bawa ilmu yang kebetulan cocok dengan industri saya. Jadi mau senepotisme apapun masih ada unsur bisnisnya. Nah, jadi tiga alasan itu merupakan dasar dari opini saya. Kalau dikelola swasta, ya pasti jauh lebih baik daripada dikelola oleh pemerintah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian mau saya titipkan kemana?